untuk keuntungan orang lain atau Tuhan. Kalau aku sedang mikir, kalau aku mengampuni orang, enak buat orang lain dan Tuhan, salah. Aku mengampuni orang lain, sebenarnya yang berbahagia adalah saudara sendiri. Sebab dalam cerita ini Tuhan Yesus kasih perumpamaan nanti. Ada seorang tuan yang punya seorang hamba yang utangnya 10.000 talenta. Dia dipanggil, ayo bayar utangmu. Dan orang ini berkata menghadap Tuhan dan berkata, aku gak bisa bayar, beri aku waktu. Dia memohon-mohon dengan belas kasihan. Dan tuannya berkata, oke, lunas utangmu karena aku tahu kamu gak bisa bayar. Saudara, berapa itu 10.000 talenta, saudara? Saya coba hitung, saudara. Tolong ditayangin 10.000 talenta. Tolong ditayangkan. Itu jumlah yang sangat gede, saudara. 10.000 talenta. Istri saya ngasih tahu saya, itu hasil kerja untuk 160 tahun katanya. Saya bilang, masa iya? Karena kalau dihitung uang sekarang itu triliun, saudara, jumlahnya. 110.000 talenta. Itu jumlahnya begitu besar, yang sangat mahal. Dan Tuhan itu berkata, selesai utang. Saya tahu hari ini kalau aku datang ke tempat ini, yang lagi banyak utang, kau berdoa, Tuhan, kapan ketemu Tuhan kayak gitu ya? Kita bisa utang triliunan, miliaran, dan tiba-tiba ketemu dia, lunas. Ada satu Tuhan yang berbuat itu, saudara. Tuhan dengan kita. Kita ini semua punya banyak utang pada Tuhan. Dan dia tahu kita gak mungkin bayar. Dan dia berkata, lunas utangmu. Tapi orang yang sudah lunas utangnya ini sangat bahagia. Dia keluar dari depan Tuhan itu. Dia ketemu dengan temannya. Temannya utang sama dia 100 dinar. 100 dinar itu upah satu hari. Kalau sehari 50.000, 100.000, saudara. Maka kalau 100 kaliin aja, 50.000 kali 100, kira-kira 5 jutaan. Ada orang yang utang sama dia cuma 5 juta. Dia keluar ketemu orang itu, dia cekik lehernya, bayar utang. Gak bisa, aku belum punya duit. Dia masukin temannya ke penjara. Teman-temannya lapor sama dia, raja, temanku dimasukin penjara, utangnya cuma 100 dinar. Orang yang kau bebasin utangnya itu masukin temannya ke penjara. Tuhan itu panggil orang yang dia ampuni itu. Dan dia berkata, aku sudah ampuni kamu, lunaskan utangmu. Kenapa kamu tidak melunaskan utang temanmu? Dan dia lepaskan, dia serahkan orang itu kepada Al-Guju. Dalam bahasa Inggris, tormentor. Itu orang yang menyiksa. Sampai dia lunas utangnya, dia akan disiksa. Saya mau tanya, bisa lunas ya utangnya? Di tangan Al-Guju, diserahin ke Al-Guju, disiksa setiap hari, suruh bayar utang, gak bisa. Kapan kerjanya? Artinya seumur hidupnya dia akan terus menderita. Dan dia tidak pernah bisa membayar utang-utangnya. Mungkin sampai mati dalam penderitaan. Kenapa, saudara? Sebab dia disuruh mengampuni, dan dia tidak mau mengampuni. Utang dalam cerita ini bicara tentang pengampunan. Tuhan perintahkan, ampuni orang yang bersalah kepadamu, sebab dosamu sudah diampuni oleh Bapa di surga. Bisakah kita ini mengerjakan ini, saudara? Sebab mengampuni untuk kepentingan kita. Kalau kau tidak mengampuni, ada Al-Guju yang sedang menyiksa hidupmu siang dan malam. Pak, aku tidak punya Al-Guju. Perasaanmu, orang yang benci, marah, kecewa, siang malam itu perasaan terus muncul dalam hidupmu, sampai kau melupakan engkau mengampuni orang itu. Hari ini ampuni, dan kau jadi orang yang bebas dari semua Al-Guju yang menyiksa hidupmu, saudara. Saudara, istri saya beberapa waktu ditanya, dia menemukan sebagian besar orang yang dia konseling yang sedang bermasalah banyak. Mereka punya akar pada masa kecilnya, mengalami semua kepahitan, penderitaan, sebuah keadaan yang trauma dalam hidupnya, yang tidak pernah selesai dari kecil sampai dia remaja, sampai dia dewasa, sampai tua, tidak selesai apa yang dia alami di masa kecilnya. Dan ternyata semua itu membuat semua penderitaan dalam hidupnya. Kisah yang mengerikan, menyedihkan dia lewati. Kenapa, saudara? Sebab dia pernah mengalami dalam masa kecilnya sebuah kejadian yang menyakiti, melukai, memainkan dia, membuat dia trauma. Dan dia gak pernah melepaskan itu sampai dia tua. Itu kebawa terus, saudara. Dan pelan-pelan harus disembuhkan, dipulihkan orang-orang seperti ini, saudara.
Sebab apa? Mereka menyimpan dan tidak pernah melepaskan, memberikan